Politik dan maraknya kasus korupsi, nama Indonesia di luar negeri ternyata tengah harum. Indonesia telah menjadi salah satu negara paling menarik di dunia untuk berinvestasi. Tapi di balik prestasi ini, Valdia Baraputri menemukan sebuah fakta yang membuat prihatin. Sumber daya yang melimpah di negara ini justru lebih memperkaya orang asing. The BRICS, they're so yesterday. Instead of Brazil, Russia, India, and China investing Turkey, Indonesia, and what was once known as the sixth man of Asia, the Philippines. Berita tentang harumnya nama Indonesia di mata investor asing tak banyak terdengar di dalam negeri. Where do you see the most room for optimism then in Asia? We have Indonesia on a positive outlook. By closing the gap with the BRIC nations of Brazil, Russia, India, and China. Tanah air lebih riuh dengan hiruk-pikuk politik dan manuver para koruptor. Tidur sama Bapak ya, Pak? Padahal dari berbagai survei lembaga asing, Indonesia dianggap negara terbaik untuk memulai bisnis dibandingkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Orang terkaya di dunia, Carlos Slim, juga punya anggapan yang sama. Is there any place in the world that you would say this is a good country to invest in? I think many countries of Asia, Indonesia is doing very well. Berbagai pandangan positif ini telah tercermin dari besarnya modal asing yang masuk ke Indonesia tahun lalu. CEO Carlos Ghosn says the automaker is also considering Indonesia as an export base and plans to establish a research and development center there next year. Kalau kita lihat saya ngomong dalam US dollar ya, angka totalnya itu dalam rupiah sekitar 313 triliun realisasi ya tahun 2012. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang baru dilantik sebagai Menteri Keuangan, Khotib Basri, meyakini nilai investasi Indonesia tahun lalu adalah yang terbaik sepanjang sejarah. Indonesia is the second fastest growing economy among the member of G20. Jadi di antara negara G20, pertumbuhan ekonomi paling cepat nomor 2 itu adalah Indonesia setelah Cina. Cina itu tumbuh 7,5% di tahun 2012. Kita tumbuh 6,2. India yang biasanya nomor 2, itu sekarang jadi nomor 3 dengan 5,3. Apakah kita bisa mengalahkan China, Pak? Saya nggak akan surprise kalau kita termasuk dalam bisa berimbang lah dengan China gitu, dalam pertumbuhan ekonomi. Angka investasi fantastis sepanjang tahun 2012 masih lebih banyak disumbang investor asing. Dari kacamata positif, besarnya investasi ini bisa semakin mendorong perekonomian negara. Tapi, bagi pengusaha senior yang juga Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi, Indonesia belum saatnya berpuas diri. Gangguannya bukan dari pemerintah aja, dari segala macam preman ada. So saya melihat sebagian besar asing yang masuk di Indonesia, akhirnya toh sebagian besar hanya untuk market Indonesia. Dia tidak pakai Indonesia itu untuk jualan ke luar negeri juga. Itu kan cari untung di Indonesia. Marketnya habis lama-lama. Habis kita lama-lama, tapi bahwa kita setujui lah. Sementara kita nggak bisa karena modalnya, karena teknologinya. Tapi lama-lama kan mesti bisa dikuasai beberapa bidang tertentu. Jangan semua bidang dikasih dong. Sejumlah negara telah menjadikan sumber daya alam mereka untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi Indonesia, salah satu negara yang dianggap terkaya di dunia, pendapatan rata-rata penduduknya hanya sekitar 32 juta rupiah per tahun atau sekitar 2 juta rupiah per bulan. Sementara Singapura, negara tetangga yang sumber daya alamnya jauh lebih sedikit, pendapatan rata-rata penduduknya 13 kali lipat lebih besar. Saya pikir sampai sekarang sebenarnya kita belum menjadi pemain dunia yang betul-betul potensial. Betul, karena semua kita itu menjadi pemain-pemain di dunia itu karena kekayaan alam kita. Karena kita menjual terlalu banyak daripada kita di bidang mining, di bidang misalnya kelapa sawit. Dan itu kekayaan itu yang kita jual, sehingga seolah-olah kita menjadi pemain dunia. Sedangkan di bidang manufacturing kita sudah jauh ketinggalan dari negara-negara lain. Dan ini harus kita kejar menurut saya, dan potensi itu ada. Ada pergeseran ya, saya mesti menyebutnya ada evolusi. Beberapa tahun yang lalu itu konsentrasi pada perusahaan yang natural resources, sumber daya alam. Tetapi seiring dengan jatuhnya harga komoditi, jatuhnya harga energi, maka mereka mulai beralih kepada manufacturing. L'Oreal misalnya ya. L'Oreal itu membuka pabrik kosmetik terbesar di dunia di Indonesia. Ya, itu Oktober lalu. 70% orientasinya ekspor. Ya, atau company yang 2 minggu lalu baru buka launching produk barunya, Toyota, dengan second factory-nya di
di Kerawang, Jababeka. Itu dia orientasinya ekspor atau Daihatsu. Ya, ini saya sebut supaya Anda bisa tahu benar bahwa ini konkret gitu ya. Daihatsu sekarang itu mereka ekspor ke Jepang 1.000 unit per bulan. Ya, jadi ada pergeseran, tetapi kita juga mesti realistis bahwa banyak investor yang kesini itu yang memang mau untuk cater, untuk memanfaatkan pasar domestik. Karena tadi saya bilang pasar domestiknya begitu luas dan orang sangat tertarik dengan itu. Indonesia sebagai negara keempat di dunia yang terbanyak penduduknya adalah sebuah tempat jual beli yang menggiurkan dunia. Apalagi jumlah penduduk kelas menengah yang lebih konsumtif dan menggemari produk impor tumbuh pesat. Ini sudah market 250 juta orang. Jadi besar sekali untuk you kasih kepada asing untuk menguasai dan you coba jadi pegawai dia. Itu yang harus bisa dikuasai oleh pengusaha-pengusaha Indonesia dan semua bisa terlibat di sana. Dari 120 juta penduduk yang bekerja di Indonesia, lebih dari 99%-nya adalah karyawan. Padahal agar bisa menjadi pemain dunia, para ekonom mensyaratkan sebuah negara membutuhkan minimal 2% pengusaha. Bagaimana menurut Bapak untuk mengejar angka tersebut? Satu ya, memang mental kita dari dulu, kan mental priai. Kita ini masih feodal. Selalu kita ini semua mau jadinya pegawai negeri aja. Nggak ada pikiran mau menjadi swasta, mau menjadi entrepreneur. Karena Singapura juga wirausahawannya 7%. Iya, jadi dia itu memang hampir semua jadi pedagang, mereka lebih banyak wirausaha daripada jadi pemerintahan. Pemerintah juga kasih gaji tentu tinggi mereka di sana. Kita ini kan lain sama sekali. Yang maksudnya jadi pengusaha itu kecil sekali dan sebagian besar UKM kita itu terpaksa jadi pengusaha karena tidak ada kerjaan. Itu tidak boleh menurut saya. Mulai dari kecil sampai Bob Sadino tak pernah terpaksa menjadi pengusaha selama kurang lebih 40 tahun terakhir. Karena pendidikan zaman sekarang ini memang diarahkan, Val. Mereka diarahkan untuk menjadi pencari kerja, bukan pencipta pekerjaan. Kalau saya katakan demikian, Val, saya ada bukti. Karena ketika dibuka satu, apa sih namanya itu, bursa. Ya, bursa kerja. Bursa kerja atau job fair. Itu di sana diterangkan butuh 100 orang apa gitu ya. Itu yang melamar ribuan. Menurut saya kasihan sekali dibutuhkan 100 orang tapi yang melamar ribuan orang. Bob keluar dari pekerjaannya yang nyaman di Eropa, memilih menjadi pengusaha ketika sebagian orang masih menganggap status karyawan lebih bergengsi. Ia memantapkan niatnya tanpa gelar sarjana, rencana, maupun harapan menjadi pengusaha sukses. Sarjana mana yang rela menjadi seorang memulai usahanya dari jualan bakso? Atau jualan aqua bahkan? Atau jual koran bahkan? Orang-orang seperti saya, di mana saya mulai dari jual telur, saya berproses sehingga orang melihat saya hari ini begini, lengkap dengan predikat yang diberikan oleh orang itu kepada saya. Sedangkan orang-orang yang terkategori sebagai seorang pengusaha, dia harus melangkah ke hari esok. Semua serba tidak pasti, artinya semua mungkin. Sesuatu ketidakpastian itu penuh dengan kemungkinan, apapun bisa. Bagi Bob, berbagai hal di Indonesia bisa menjadi ladang usaha, bahkan dari sebuah sampah sekalipun. Contohnya kalau ada seseorang sekarang berani mengolah sampah, berapapun banyaknya nggak masalah, kita sudah bisa bayangkan orang itu dengan kegigihannya, dengan semangat entrepreneurnya, bukannya tidak mungkin 20-25 tahun kemudian dia akan menjadi orang terkaya di Indonesia. Karena memang nggak ada orang lain lagi yang mengerjakan itu kecuali dia sendiri. Anda tahu bahwa sampah itu bisa dikonversi menjadi tenaga, atau menjadi pupuk ya. Dua-duanya itu punya nilai ekonomis. Kategori entrepreneur yang sukses itu menurut Om Bob seperti apa? Iya, Val. Pertanyaan buat saya agak sulit dijawab ya, karena saya tidak pernah merasakan sukses itu apa. Hanya orang mengatakan saya sukses, terpaksa saya mengatakan pada orang itu,
Kalau begitu sukses itu adalah sebuah proses dari perjalanan saya yang sangat panjang. Yang penting buat saya ya, ketika kita mengucapkan kata entrepreneur, dia itu harus menjadi pemilik dari usaha yang sedang dilakukannya. Betapapun kecilnya usahanya, dia harus menjadi ownernya. Pemilik itu penting sekali. Mental positif berwirausaha inilah yang kini berupaya disebarkan Fauzi Rahmanto bersama komunitas bisnisnya Tangan di Atas. Kita punya cita-cita ingin mengembangkan kewirausahaan di Indonesia, ingin mencetak 10.000 entrepreneur yang membawa berkah ya, kita bilang seperti itu bagi masyarakat Indonesia. 10.000 itu target kita sampai 2015 nanti. Didirikan 7 tahun yang lalu, komunitas ini telah memiliki ribuan anggota yang tersebar di 30 wilayah di Indonesia. Mayoritas anggotanya adalah karyawan yang banting setir menjadi pengusaha, termasuk Fauzi yang kini memimpin Tangan di Atas. Dulu ada wartawan yang kebetulan pengurus TDA Bandung tapi nggak bisa hadir. Itu karena wawancara dengan saya, akhirnya jadi pengusaha. Oh gitu ya? Apa yang saat itu membuat Bapak ingin menjadi pengusaha? Apa yang saat itu membuat Bapak gerah? Ternyata menjadi karyawan ini selalu ada keterbatasannya. Selalu ada keterbatasannya. Artinya pendapatan ada keterbatasan, karir ada keterbatasan, gagasan ketika kita tawarkan ke perusahaan belum tentu itu diterima. Jadi banyak sekali keterbatasan yang waktu itu saya lihat, dan kemudian saya bisa memprediksi kalau saya ini terus jalankan, kemungkinan 5-10 tahun saya akan menjadi seperti atasan saya, di mana saya melihat orang pinter tetapi kok pengaruhnya tidak terlalu luas ya. Udahlah resign aja, buka usaha. Komunitas ini tidak hanya berambisi meningkatkan jumlah pengusaha, tapi juga menyiapkan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. Ada kaitannya ke sana. Jadi kita ingin siap. Mbak Val bisa bayangkan nanti ketika era pasar bebas, arus modal, barang, jasa itu bebas datang ke negara kita. Artinya apa? Kalau semula yang menanamkan modal dari luar Indonesia ke Indonesia itu hanya korporasi besar, enterprise, multinational corporation. Tetapi nanti yang datang itu bisa jadi ya seorang karyawan di Singapura, seorang karyawan di Thailand, mereka punya tabungan, katakanlah setelah bekerja punya 5 miliar, 10 miliar, mau buka di Indonesia mudah buat mereka. Nah kita akan bertarung dengan mereka. Bayangkan kalau kita nggak siap. Nah maka yang harus kita lakukan adalah kita ingin siap. Boleh pengusaha-pengusaha Singapura, Filipina buka usaha di Indonesia, silahkan saja karena memang itu tidak bisa dicegah. Tetapi kita ingin pastikan mereka akan ketemu lawan berat. Mereka tidak akan mudah bermain di Indonesia karena akan bertemu dengan lawan yang tidak sembarangan. Indonesia bisa memandang pasar bebas ASEAN sebagai ancaman atau peluang. Lebih dari 600 juta penduduk di kawasan Asia Tenggara berpeluang menjadi pembeli produk dan jasa pengusaha-pengusaha Indonesia. Ini akan menjadi keuntungan, asalkan jumlah pengusaha terus bertambah mendekati 5 juta orang alias 2% dari total jumlah penduduk Indonesia. Berarti saya kembali lagi pada pertanyaan saya, mungkin nggak Indonesia memiliki angka pengusaha itu yang tinggi seperti Singapura? Kalau ditanyakan mungkin, jangan dong. Anda harus lebih dari mungkin. Yuk, kita bikin Indonesia ini mempunyai jumlah entrepreneur yang cukup. Ketika seseorang yang terbatas penglihatannya justru membantu mereka yang sempurna fisiknya. Sesaat lagi di 360. Saatnya berubah.